sahabat Paninaan sadar nggak sih tingkat inflasi di Indonesia ini mengalami peningkatan secara berturut-turut selama 3 bulan terakhir. Bahkan seiring dengan pemulihan ekonomi, lalu ada pelonggaran pembatasan, diperkirakan tingkat inflasi tersebut akan mencapai lebih dari 4% di akhir tahun. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan suku bunga Amerika Serikat, sehingga munculnya dugaan bahwa BI Rate juga akan mengalami peningkatan. Nah, di sisi lain, kondisi saat ini perekonomian Amerika Serikat sedang lesu. Jadi, bukan lagi sekedar dugaan bahwa Amerika Serikat akan masuk ke jurang resesi. Nah, bagaimana nih cara mengatur investasi di tengah kondisi seperti ini? Seperti yang sudah kita informasikan di awal nih Pak, terkait dengan perekonomian Amerika Serikat, di mana adanya dugaan-dugaan bahwa Amerika Serikat mungkin akan masuk nih Pak ke jurang resesi di semester 2 ini. Nah, apakah hal tersebut benar nih Pak Rudi? Kalau secara teori, resesi itu adalah pertumbuhan PDB atau kalau bahasa Inggrisnya GDP negatif 2 kuartal berturut-turut. Di kuartal 1 2022 itu pertumbuhan GDP daripada Amerika Serikat sudah negatif. Yang kuartal 2 ini perkiraan keluarnya sekitar akhir Agustus. Berdasarkan harga bensin yang masih mahal, perang Ukraina Rusia masih berlanjut, bahan makanan juga mahal, most likely atau kemungkinan besar akan negatif juga. Nah Pak, apakah Indonesia juga akan resesi nih Pak seperti Amerika Serikat? Nah, kalau dari angka pertumbuhan PDB di kuartal 1 2022, Indonesia masih positif. Kan teorinya harus 2 kali negatif berturut-turut. Nah, kuartal 2 ini kalau dilihat dari laporan keuangan, apalagi kemarin kita baru cuti lebaran panjang, belanja juga meningkat, kemungkinannya kecil. 2023 kita lihat. Nah, yang bisa memicu resesi itu inflasi tinggi karena kenaikan harga barang. Sampai dengan video ini kita buat bersama-sama kan kita tahu Pertalite nggak naik. Pertamax pun tadi kalau kita baca berita ada komitmen dari Direktur Pertamina untuk tidak naik paling tidak di 2022 ini. Jadi kalau misalnya kenaikan harganya bisa dipertahankan, ya mudah-mudahan Indonesia bisa selamat dari resesi di tahun 2022 ini. Nah itu apa nih Pak dampaknya terhadap Indonesia khususnya mungkin di sektor saham maupun obligasi? Ya, kalau resesi di Amerika Serikat itu biasanya akan membuat atau mempengaruhi kebijakan daripada bank sentral. Dalam artian, dalam kondisi ekonomi lagi sulit, biasanya suku bunga akan diturunkan. Dalam kondisi ekonomi lagi bagus, bahkan sudah terlalu bagus, suku bunga harus dinaikkan supaya inflasinya tidak terlalu tinggi. Nah, 2022 ini kan topik utamanya adalah inflasi tinggi. Suku bunga Amerika mau naik, nanti Indonesia mungkin akan ikutan. Tapi sebaliknya kalau misalnya di Agustus nanti ternyata Amerika Serikat resesi, bisa saja diumumkan, oke, ternyata kenaikan suku bunganya tidak seagresif seperti yang orang duga. Nah, kalau misalnya kondisi itu terjadi, bisa saja harga obligasi mengalami kenaikan. Kenapa? Karena orang sudah expect suku bunga naik 1,5%, 2% atau bahkan lebih dari 2%, ternyata karena resesi kenaikannya tidak setinggi itu. Nah, jadi untuk obligasi Indonesia bisa menjadi suatu berita yang positif. Kalau untuk reksadana saham agak unik. Kalau reksadana saham itu kan resesi itu mempengaruhi sentimen. Tapi kalau laporan keuangannya bagus sekali, kalau dia membagi dividen besar, kalau ada aksi korporasi, atau kalau sekarang dana asing misalnya keluar dari Amerika Serikat karena di sana mau resesi, dia cari negara yang diuntungkan dari kenaikan harga komoditas. Indonesia jadi tujuan. Ya, jadi kalau reksadana yang berbasis saham itu resesi hanya satu faktor, karena dia tidak terjadi di Indonesia, terjadi di luar negeri, belum menjadi faktor yang sangat signifikan mempengaruhi apakah saham akan naik atau turun. Kalau terhadap mata uang sendiri nih Pak, bagaimana Pak pengaruhnya? Ya, secara teori kalau negara yang negara yang menaikkan tingkat suku bunga itu mata uangnya akan menguat. Sebaliknya kalau negara yang menurunkan tingkat suku bunga, mata uangnya akan melemah. Tapi ada lagi satu teori, kalau negara inflasinya terlalu tinggi, maka mata uangnya akan melemah. Dan pada saat yang sama kalau inflasinya stabil terkendali, mata uangnya akan menguat.
Jadi sekarang kontradiktif nih, Amerika Serikat mau naikin bunga, berarti kan mata uangnya mau menguat. Ya. Pada saat yang sama inflasi sana juga lagi tinggi, jadi melemah gitu. Kalau bunga Amerika naik, rupiah akan melemah terhadap US dollar. Nah, cuman kondisi kita lagi bagus, jadi inflasi kita terkendali. Pada saat yang sama kita juga banyak surplus dari ekspor batu bara, ekspor baja, ekspor minyak goreng dan seterusnya gitu ya. Nah, itu membuat kalaupun melemahnya tidak banyak. Nah, perkiraan paling asal untuk 2022 ini adalah di level 14.500 sampai 14.700. Bicara terkait sektor nih Pak Rudi, saat ini kan komoditas apalagi ya Pak ya sedang panas-panasnya, apalagi kemarin itu Rusia dan Ukraina ya Pak ya sedang perang. Nah ini akan berlangsung berapa lama nih Pak kira-kira? Oke, kalau Rusia Ukraina terus terang tidak ada yang tahu ya, selesainya kapan, selesainya seperti apa, dan kalau sudah selesai embargo dicabut apa tidak, itu tidak ada yang tahu. Nah, kalau untuk komoditas kita juga harus bedakan antara laporan keuangan sama harganya. Kalau laporan keuangan saya pastikan untuk kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 yang namanya laba bersih daripada perusahaan batu bara, kelapa sawit itu akan rekor high terus. Jadi mungkin saja mereka akan membagikan dividen jumbo, mungkin sekali mereka mungkin dapat banyak uang masuk ke sektor yang lain, mungkin juga mereka akan buyback kalau misalnya tidak ada kesempatan bisnis yang lain. Kalau harga saham itu relatif ya, kadang-kadang harga saham itu sudah naik terlalu tinggi, jadi bisa aja koreksi. Bisa juga laporan keuangan kuartal 2 keluar misalnya, bagus, karena labanya naik 30% misalnya. Tapi orang mengekspektasikan labanya naik 50. Nah, perbedaan antara realisasi 30 misalnya dengan ekspektasi 50, itu bisa menyebabkan harga sahamnya terkoreksi. Jadi laporan keuangan saya pastikan masih akan bagus, cuman kalau untuk harga saham memang harus lebih hati-hati. Nah Pak, saat ini kan IHSG sudah mencapai levelnya di atas 7.000 ya Pak ya. Nah untuk sektor rotation ke depan ini apakah tetap akan di komoditas atau ada perubahan nih Pak nantinya? Kalau dari view Panin Asset Management, laporan keuangan dari perbankan karena ada pelonggaran ekonomi, kita sudah balik normal semua, itu masih akan bagus. Kemudian energi dan komoditi tadi saya katakan laporan keuangannya masih akan bagus. Tapi karena IHSG sudah di atas 7.000, saham bank, beberapa saham batu bara juga naiknya sudah bukan 50 lagi, mungkin 100-200% begitu. Kami melihat bahwa dana asing selama dia terus masuk akan memicu investor lokal itu untuk mulai beralih ke sektor yang lain. Jadi bukan sektoral lagi, tapi lebih kepada value stock. Jadi saham-saham yang mungkin dulunya orang tidak sering lihat, dia bagus-bagus saja gitu ya. Harganya juga murah, tapi karena size-nya mungkin tidak terlalu besar, dia agak tidak mendapat perhatian investor. Nah, saham-saham yang value stock ini seiring dengan harga BRI BCA yang sudah naik tinggi, kemudian juga komoditinya sudah naik tinggi, itulah yang akan menjadi rotation berikutnya. Nah, beberapa reksadana panin yang seperti Maxima dan Ultima itu mereka punya ciri khas suka beli saham-saham value stock gitu. Nah, pada tahun-tahun di mana asing banyak keluar atau asing masuk tapi orang cuma masuk ke sektor tertentu, memang itu ketinggalan. Tapi ketika orang sudah mulai pindah ke value stock, performance dua produk ini agak tinggi. Ini juga yang menjelaskan kenapa dua reksadana ini tahun lalu kalah sama IHSG. Nah, 2022 ini sampai dengan bulan Juni cukup jauh di atas IHSG. Jadi memang ada sektor rotation yang tadinya ke saham blue chip, ke saham komoditi, saham energi, sekarang mereka beralih ke value stock. Dilihat dari situasi kita saat ini, dari inflasi yang sedang tinggi, lalu ada kenaikan suku bunga. Nah, bagaimana nih Pak kiat-kiat yang bisa diambil oleh investor nih Pak? Oke. Kalau Anda seorang investor yang jago tektok ya, jadi kalau saham naik kamu jual, saham turun kamu beli, dan bisa secara konsisten, silakan lakukan itu. Tapi sayangnya tidak banyak yang bisa melakukannya karena belum tentu benar dan belum tentu juga hasilnya lebih baik daripada orang yang beli dan diam aja. Nah, untuk orang yang beli dan diam aja atau saya sebut dengan investor pasif, saya punya kiat mungkin begini, kalau dana kelolaannya di bawah 1M, itu bisa membagi asetnya jadi 3 kelas. Kelas pertama itu adalah reksadana yang dia profilnya agresif. Boleh di reksadana saham, boleh juga di reksadana campuran, karena beberapa reksadana campuran itu bobotnya cukup dominan di saham. Kemudian portfolio yang kedua itu adalah portfolio yang konservatif.
boleh di reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, atau reksadana campuran yang dominan di obligasi. Nah, kemudian portfolio yang ketiga itu adalah portfolio regular income. Jadi di reksadana pendapatan tetap atau reksadana proteksi yang setiap bulan atau setiap 3 bulan ada bagi hasilnya. Kenapa harus dibagi 3? Saham sekarang lagi rally. Kalau saya nggak punya saham atau campuran yang banyak sahamnya, saya ketinggalan. Jadi saya mesti punya. Cuma kan kadang-kadang saham bisa turun dalam juga. Kayak bulan Mei kemarin, tiba-tiba IHSG dari 7.000 berapa ratus ke langsung 6.000 sekian ratus. Bahkan orang bilang bisa ini. Jadi kalau kita semuanya di saham dan pada waktu turun kita panik, belum tentu kita menikmati keuntungannya. Gitu. Nah, sebaliknya, kenapa kita tetap harus punya reksadana yang konservatif walaupun suku bunga mau naik? Kan teorinya suku bunga naik, harga obligasi turun. Belum tentu, Bapak Ibu, karena yang namanya suku bunga itu bisa berubah arahnya. Ya, jadi kalau misalnya terjadi resesi, suku bunga dari naik jadi turun. Dan kalau kita simpan selama 2, 3 atau bahkan lebih dari 3 tahun, yang namanya obligasi itu ada kupon. Jadi harganya memang naik turun, tapi kan kita terima kupon terus, terima bagi hasil. Nah, kemudian pada saat jatuh tempo kan harga obligasi ke 100. Jadi kalau kita pegang dalam jangka panjang, kadang-kadang gejolak suku bunga jangka pendek itu tidak terlalu berdampak terhadap kinerja reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau yang terakhir itu untuk regular income, ada kalanya saham juga turun, ya, saham turun. Ada pada saat yang sama obligasi juga turun. Jadi kita punya reksadana saham, reksadana pendapatan tetap sama-sama turun. Nah, sebagai investor kita harus bisa menjaga suasana hati. Bagaimana supaya tetap happy, Pak? Turun semua kan? Oh, kita punya yang bagikan income secara reguler. Nah, jadi kita terima income terus. Jadi kalau mau saham naik kita happy, obligasi naik kita happy. Kemudian kalau dua-duanya turun, saya masih happy karena terima regular income. Nah, untuk yang punya dana di atas 1M, boleh tambahkan satu lagi, reksadana yang mata uangnya US dollar. Secara historis biasanya kalau indeks harga saham gabungan atau IHSG lagi jelek, itu mata uang dolar itu menguat. Jadi ada semacam bumpernya di situ. Yep. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu coba terapkan untuk mengatur portfolio. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.